Shalom to my Indonesian brothers and sisters. Shalom kepada saudara-saudara di Indonesia. My name is Rabbi Dr. Itzhak Shapira. Today I'm here with More Andre Widodo. Nama saya Rabbi Dr. Itzhak Shapira dan pada hari ini Rabbi bersama More Andre Widodo. I want to come to you today with a very important, very significant video. Hari ini Rabbi ingin berbicara tentang suatu hal penting dalam video ini. It's been quite a long time since I addressed you personally. Dan sudah lama Rabbi terakhir berbicara kepada saudara-saudara. As you recall, a few weeks before October the 7th, I came to Indonesia. Kalau saudara-saudara masih ingat, beberapa minggu sebelum peristiwa 7 Oktober, Rabbi datang ke Indonesia. There are two things that happened during this time that I would like to highlight to everybody. Ada dua hal yang Rabbi ingin bahas kepada saudara-saudara semua. We released two publications that are really important. Rabbi sudah meluncurkan dua buku yang sangat penting. My book, The Rivka Remnant, Buku Rabbi yang pertama adalah Rivka Remnant, and The Ahavat Olam Sidur. dan buku yang kedua adalah Ahavat Olam Sidur. Both of them were released in Bahasa. Dua buku ini diluncurkan sudah dalam bahasa Indonesia. And the reason they're significant because this was the very first piece of literature that you can read in your native language. Dan dua buku ini penting karena dua buku ini adalah literatur yang pertama yang diluncurkan dalam bahasa Indonesia. To impact you with the message of the end times. Untuk memberikan impact kepada saudara-saudara tentang pesan di akhir zaman pada saat ini. The second thing that took place is my visit to Indonesia. Dan hal kedua yang terjadi adalah kunjungan Rabbi ke Indonesia. And of course, it was a miraculous because it was so close to October the 7th. Dan itu adalah suatu kunjungan sebuah mujizat karena peristiwa kunjungan Rabbi terjadi sebelum tanggal 7 Oktober. For us, the visit to Indonesia was a significant one because we brought the Sefer Torah. Dan pada saat itu kunjungan Rabbi adalah sangat penting karena pada saat itu Rabbi membawa Sefer Torah. And of course, this is a historic moment. We have brought it to the community in Jakarta. Dan peristiwa itu adalah suatu peristiwa bersejarah karena Rabbi membawa Torah kepada komunitas di Jakarta. And together with Pastor Matt, we held a significant event with a call to the remnant. Dan pada saat itu bersama Pastor Matt, Rabbi bersama-sama mengadakan conference yaitu panggilan kepada para yang tersisa atau remnant. Just a few weeks after that, October the 7th took place. Dan setelah conference tersebut, beberapa pekan kemudian terjadi peristiwa 7 Oktober. And our life changed upside down because the wave of anti-Semitism and the things we have to endure immediately after October the 7th. Dan sejak 7 Oktober, jalan ceritanya dengan sikap antisemitisme di seluruh dunia menjadi berbeda. Now, I want to talk to you about some of the commitment we made, some of the promises we made, and why they have not been fulfilled. Dan Rabbi ingin membahas tentang beberapa komitmen, beberapa janji yang tidak dipenuhi. We were supposed to open Yeshivat Shuvu Indonesia. Kita seharusnya sudah membuka Yeshivat Shuvu Indonesia. I stood and I spoke about the significance of opening the yeshiva. Rabbi sudah membahas tentang betapa pentingnya, betapa baiknya membuka yeshiva di Indonesia. Well, the yeshiva never opened in Indonesians. Tapi pada kenyataannya yeshiva belum dibuka di Indonesia. Was it because October the 7th? Apakah ini karena peristiwa 7 Oktober? Maybe to a small degree. Mungkin untuk beberapa alasan kecil. But that's not the ultimate reason why Yeshivat Shuvu Indonesia have never opened. Tapi itu bukan alasan utama mengapa Yeshivat Shuvu Indonesia belum dibuka. I want you to know the fact and the reality. Rabbi ingin membahas fakta dan realitas yang terjadi sebenarnya. Because we translated the first year to Bahasa already. Karena Rabbi bersama tim sudah menerjemahkan ke dalam bahasa sesudah itu. But the reality is there was much more that we needed to translate to open the program.
Tetapi realitasnya adalah ada banyak yang mesti diterjemahkan untuk bisa meluncurkan program ini. And I left this in trust to my students in Indonesia. Dan Rabi mempercayakan tugas ini kepada murid-muridnya Rabi di Indonesia. They simply did not complete the task in a manner that is excellent. Dan sayangnya mereka tidak menyelesaikan tugasnya secara sempurna. There is a parable that Yeshua teaches in Matthew 22. Ada perumpamaan yang Yesus ajarkan di Matius pasal 22. It's a parable of a wedding invitation that are being issued for the banquet. Perumpamaan ini menceritakan tentang undangan datang ke pesta pernikahan yang sudah dikirim. I still believe that this visit to Indonesia was prophetic and historic. Rabi percaya kunjungan Rabi ke Indonesia itu bersifat profetik And it was exactly in the right timing. dan terjadi pada waktu yang tepat. But you see, God give us limited opportunities, and when those opportunities given, we have to take them. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan memberikan sedikit pintu kesempatan untuk kita ambil kesempatan itu terjadi. Tapi kesempatan itu tiba-tiba hilang. And if we're faithful on those things, Dan apabila kita setia pada hal-hal kecil tersebut, He will give us more. Tuhan akan memberikan yang kecil lagi yang lain. For example, at the same time we launch this time in Indonesia, we launch at the same time the work in Korea. Misalnya contohnya, pada saat yang sama setelah Indonesia, Rabi meluncurkan Yeshua Sufu di Korea. What a difference. Ada perbedaannya. In Korea, we have now one of the largest yeshivot and the largest one in Asia Pacific, for example. Di Korea, Yeshua Sufu Korea itu adalah salah satu yeshiva yang terbesar di Asia Pasifik. You see, the people there went to work immediately. Dan karakter mereka langsung bekerja bersama-sama, And langsung. They translated all my books. Dan mereka menerjemahkan seluruh buku-bukunya Rabi. And the yeshiva have now countless students. Dan yeshiva di Korea sekarang banyak murid-muridnya terjadi. But in Indonesia, I heard those words. Tetapi di Indonesia, kita tidak mendengar hal-hal seperti itu. I don't have time. Rabi nggak punya banyak waktu. I am too lazy. Kadang-kadang beberapa orang Indonesia juga terlalu malas. My work is more important than the work of the kingdom. Kadang-kadang pekerjaan seseorang di Indonesia lebih penting daripada mementingkan pekerjaan untuk kerajaan surga. It's difficult. Susah memang. It's upsetting, Kadang-kadang membuat kesal juga. especially because I brought the Torah to Indonesia, risking our life. Karena ketahuilah bahwa Rabi sudah membawa Torah ke Indonesia dan berisiko untuk Rabi sebenarnya. But as a result of that, Tetapi hasilnya adalah I left with no choice. Rabi nggak punya pilihan lagi. I was not able to further the work for a year in the time that I believe Indonesia need to return to the Jewish roots of the faith more than any other time. Rabi pada saat itu mengharapkan bahwa teman-teman di Indonesia harus kembali ke akar Yahudi dari iman pada saat itu. Look what is happening right now in the world. Lihat apa yang terjadi sekarang di dunia. I still think to having Yeshiva Chufu in Indonesia is critical. Rabi masih berharap akan meluncurkan Yeshiva Sufu di Indonesia adalah suatu hal yang kritis. And we issue those invitations. Dan Rabi selalu mengundang. Unfortunately, Tetapi sayangnya, not many people answer the invitation, those who were supposed to be entrusted to the work. tidak banyak orang yang merespon terhadap undangan ini. So I made a very difficult decisions. Jadi Rabi membuat suatu keputusan yang sangat sulit. We will still do this work, Kita akan tetap melakukan pekerjaan ini, but only with faithful remnant Indonesians tapi hanya dengan orang-orang yang setia, yang tersisa di who Indonesia. want to grab to the tzitzit of the Jew. Yang mau dengan hati memegang sit-sit seorang Yahudi. We will not work with Hebrew roots. Kita tidak akan bekerja sama dengan akar Ibrani. We will not work with those who don't understand the order and the purpose of the Jew first. We will not work with those who do not understand this. Kita tidak akan bekerja sama dengan orang-orang yang mementingkan pekerjaannya sendiri. We will not work with the proud or the arrogant. Kita tidak akan bekerja sama dengan orang-orang yang sombong. And we will not work with those who seek to promote their own kingdom
while receiving the invitation from the house of Israel. Dan Rabi tidak akan bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai misinya sendiri selain dari misi kerajaan surga. Going forward, Untuk kedepannya, nobody speak in my behalf in Indonesia. nggak boleh ada orang-orang yang berbicara atas nama Rabi di Indonesia. No teacher, no more, no roe. We ordained nobody in Indonesia. Tidak boleh ada roe, boleh ada more di Indonesia kecuali yang sudah ditahbiskan oleh Rabi. Except to More Andre Widodo, who is ordained fully through our yeshiva. He is the only one who speaks for me inside Indonesia. Kecuali melalui More Andre Widodo yang sudah ditahbiskan melalui Yesifat Sufu. The rest of the people, they might say they're affiliated with me. They're not. Orang-orang yang lain mungkin mereka mengatakan mempunyai afiliasi dengan Rabi, tapi sebenarnya mereka tidak punya afiliasi. I removed them and I had to dismiss them. Rabi harus mengeluarkan mereka dan tidak menjadi bagian lagi. And now I am seeking the Lord Nah, sekarang Rabi mencari jawaban dari in a Tuhan very tough time, very dangerous time. pada saat waktu-waktu yang sulit dan waktu-waktu yang penuh bahaya saat ini. How to open the yeshiva in Indonesia. Bagaimana caranya membuka yeshiva di Indonesia? Continue to stay tuned. Selalu mengikuti pesan-pesan dari Rabi. We have not forgotten about you. Rabi nggak melupakan teman-teman di Indonesia. We care greatly about you. Rabi begitu peduli sangat kepada teman-teman di Indonesia. But the reality, because of the language barrier and the cultural barriers, Tetapi realitasnya adalah karena ada penghalang dalam hal bahasa, dalam hal budaya. we need the partnership inside the country. Kita membutuhkan kerjasama di dalam Indonesia. The holy and unholy Suatu hal yang kudus dan yang tidak kudus cannot mix. tidak bisa bersama-sama. This Shabbat, we are in Parashat Chayei Sarah, Hari Syabat ini kita ada di Parasat Chayei Sarah, which is ironic because this is exactly the book that was released to you a year ago. dan ironisnya Parasat Chayei Sarah ini adalah mengingat tentang peluncuran buku Rivka Remnant setahun yang lalu di And Indonesia. I'm sorry, it should have been marketed and promoted better to you. Dan adalah satu hal yang baik sebenarnya untuk mempromosikan buku ini di Indonesia. But it wasn't. Tapi ternyata tidak. It's the single most important book that you can read aside of the Word of God in understanding the call of the remnant. Adalah sebenarnya buku Rivka Remnant ini buku yang paling penting untuk bisa memahami panggilan Tuhan, untuk bisa menjadi yang tersisa. And although Eliezer came to Rivka, Walaupun Eliezer datang kepada Rivka, make no mistake, jangan salah. it is the mandate of Rivka Mandat dari Rivka to live. adalah untuk keluar. Eliezer will not stay in the house of Lavan. Eliezer tidak akan tinggal di rumah Lavan. We make a visit halfway to Christianity Rabi sudah datang setengah jalan ke kekristenan to redeem the sparks, untuk menebus mereka yang tersisa. but not to stay permanently. Tapi tidak akan tinggal selama di dalam rumah kekristenan. When Rivka heard the good news that she is about to be redeemed, Ketika Rivka mendengarkan kabar baik bahwa dia akan ditebus, before Eliezer could finish his sentences, sebelum Eliezer selesai berbicara, she was already ready to leave. Rivka sudah siap mengatakan, saya siap berangkat. I compare it to the behavior in Indonesia. Dan Rabi membandingkan dengan karakter orang-orang di Indonesia. Oh, Rabbi, I don't have time. Oh Rabi, saya nggak punya waktu. You have to wait for me. Kamu harus tunggu saya. No, friends. Bukan begitu caranya teman-teman. Watch what's happening around the world. Perhatikan apa yang terjadi di seluruh dunia. What is the most important commodity? Apa yang paling terpenting di dunia ini? The most important commodity is time. Yang paling terpenting di dunia ini adalah waktu. Rivka cannot tell Eliezer, wait. Rivka nggak bisa bilang ke Eliezer, tunggu dulu. Do you remember Yeshua parable on the 5 virgins? Ingat tentang perumpamaan dari Yesua tentang 5 gadis bijaksana. The 5 other virgins said, wait, Messiah, let us go and get oil. 5 gadis yang lain mengatakan, tunggu, Mesias, saya beli minyak dulu. It's too late.
terlambat sudah. It was too late for them. Sudah terlambat buat mereka. You have to understand the window is closing. Teman-teman harus mengerti ya, kesempatan ini menutup sekarang. Time is running out. Waktu semakin tipis. Indonesia is under a curse as a nation because the choices they have made. Indonesia ada di bawah kutuk sekarang karena pilihan yang dipilih oleh negara Indonesia. The question is, will we have the 50, the 10, the 5? Will we have the tzaddikim? Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia ada 50 orang benar, ada 40, ada 30, punya para sadikim atau tidak? Next time, Lain kali, when a Jewish person knocking on the door, kalau ada seorang Yahudi datang ke Indonesia, ngetuk pintu, be Rivka jadilah seperti Rifka. and run with them. Dan langsung lari dengan mereka. Make sure you run with them because the time now is almost over. Pastikan teman-teman lari bersama Rabi dari Yahudi ini karena waktu semakin tipis. In the time of the Gentiles, judgment is upon us. Dan waktu untuk penghakiman bangsa-bangsa non-Yahudi sebentar lagi terjadi. Unfortunately, the leaders I placed, Sayangnya, para pemimpin yang sudah Rabi percayakan, they did not have this global vision for Indonesia mereka semua belum mempunyai visi global untuk Indonesia. because they are selfish. They think only about their own kingdom. Karena mereka selfish, egois, hanya memikirkan kerajaan mereka sendiri. So please pray for us. Jadi mari kita berdoa untuk kita semua. I know that there are many who wants to fulfill Zechariah 8:23. Rabi tahu banyak orang yang ingin memenuhi nubuat di Zakaria 8:23. And despite the betrayal, Tetapi selain dari pengkhianatan yang sudah terjadi, the false promises, janji-janji yang nggak ditepati, even though we brought the Torah, we have been faithful. walaupun Rabi sudah menepati janjinya membawa Torah ke Indonesia, We're not going to give up yet. Rabi tidak akan menyerah. We are still committed Kami tetap berkomitmen to the Rivka journey of the nation of Indonesia. terhadap semua orang Indonesia yang mau melakukan perjalanan Rifka ini. All what we have to do now is to identify those Rivka and continue this journey. Yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi siapa yang mempunyai hati seperti Rifka, lalu langsung melanjutkan perjalanannya I bersama encourage you Eliezer. to be in contact with Andre if you're in Indonesia. Dan Rabi mengatakan bahwa kalau mau lebih jauh kontak ke saya, Andre, And understand that nobody else in Indonesia right now is affiliated with me. I remove all affiliations. dan Rabi mengingatkan tidak ada afiliasi di Indonesia selain dengan Andre karena Rabi sudah mengeluarkan semua yang ada selain. Only those who will say Elech and Eliezer term, not in their own terms, will be part of this journey with us. Hanya seseorang yang memiliki hati dan mengatakan, aku mau berangkat, hanya mereka lah yang menjadi afiliasi I dengan hope Rabi. that 2025 will bring some good news for the work in Indonesia. Rabi berharap tahun 2025 akan membawa kabar baik untuk orang-orang yang tersisa Rifka dari Indonesia. But for the sake of this work, Tetap- I knew that this is the time that I have to communicate this to you. Tetapi Rabi percaya saatnya ini adalah waktunya Rabi harus berbicara kepada teman-teman di Indonesia. Thank you. God bless you. And we're going to find the Rivkas without a doubt. We will find them. Amin. Dan terima kasih atas semuanya dan Rabi percaya Hashem akan menuntun kita menemukan orang-orang yang tepat untuk menjadi Rifka. I want to stress we are not giving up on Indonesia. Rabi menekankan sekali lagi, Rabi tidak akan menyerah kepada orang-orang yang tersisa di This is Indonesia. 10 years anniversary since I first come to Indonesia. Tahun ini sebenarnya adalah 10 tahun yang untuk mengingat Rabi pertama kali datang ke Indonesia. We will return again. Dan Rabi akan datang kembali ke Indonesia. We will learn from those mistakes. Dan kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan itu. And we will work with the right partners. Dan kita akan bekerja sama dengan orang-orang yang tepat. Now we are working Papua New Guinea area. Dan sekarang kita bekerja sama dengan Papua New Guinea. We are going to be in February in Australia. Dan Rabi bulan Februari 2025 akan di Australia. I invite the remnant to come to Australia. Dan Rabi mengundang para yang tersisa untuk datang ke Australia bertemu Rabi.
God will find those stones and resurrect them. Tuhan akan menemukan orang-orang tersebut dan membangkitkan mereka. And we invite you to be one of those living stones. Dan Rabi mengundang teman-teman untuk menjadi batu yang hidup itu untuk dibangkitkan. As we have more updates, we will update you. Dan kalau ada update lagi, kita akan update seterusnya. Wishing you all Shabbat Shalom. Dan kami semua mengucapkan Shabbat Shalom.